Mulai bulan Mei hingga Juni 2022, Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan melakukan sensus penduduk kelanjutan atau long form 2020. Setidaknya ada sekitar 141 petugas yang diterjunkan di seluruh wilayah se-Kota Pekalongan. Sebelumnya, pemutakhiran data sebagai dasar menghitung parameter kependudukan pada kegiatan long form SP 2020 ini sudah digelar sejak 15 hingga 31 Mei kemarin. Dan akan dilanjutkan dengan pencacahan long form sensus penduduk dari penarikan sampel tiap blok. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPS Kota Pekalongan Rahyudin saat apel bersama petugas long form SP 2020 di halaman kantor Kecamatan Pekalongan Barat pada Rabu 1 Juni 2022. Rahyudin menjelaskan bahwa LV SP 2020 pada tahun 2022 ini bukan hanya mendata jumlah penduduk atau memuktahirannya saja, melainkan juga menghitung parameter kependudukan seperti kelahiran, kematian, migrasi, indikator pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, aset, disabilitas, dan karakteristik rumah tangga lainnya. Adapun jumlah petugas sebanyak 141 petugas, diantaranya terdiri dari 11 Koseka, 33 Kortim, dan 97 PPL atau petugas pendataan lapangan. Ia menyebutkan bahwa untuk target blok sensus di Kota Pekalongan sebanyak 484 blok sensus. Dengan target kita namanya blok sensus ya, 484 blok sensus itu setelah dihitung oleh pusat kita butuh sekitar 97 petugas lapangan yang ujung tombak. 97 itu akan diawasi oleh yang namanya Kortim, Mbak. Satu Kortim 3. Jadi kalau kita hitung berarti butuh 33 Kortim. Dari 97 petugas 33 Kortim. Nah, Kortim ini juga akan diawasi dibantu oleh namanya Koseka. Kalau Kortim dan lapangan itu orang di luar BPS, Koseka ini organik kami. Jadi sama, satu Koseka membawai 3 Kortim. Jadi kalau di total ada 97 ditambah 33 ditambah 11. Jadi jumlahnya 141 petugas yang siap ke lapangan. Jadi sensus ini dilaksanakan sudah mulai tanggal 15 kemarin sampai 30 Juni. Ada 2 tahapan. Yang pertama 15 sampai 31 Mei itu adalah pemutakhiran. Pemutakhiran itu ini, Mbak. Dia petugas kita door to door. Semua blok sensus sampel kita datangi semua tanpa terkecuali. Tapi dengan pertanyaannya sedikit. Cuma butuh waktu 5 menit lah satu rumah itu kan paling lama. Setelah ini selesai kemarin 31 Mei kita ambil sampel. Semua diambil sampel. Setiap wilayah blok sensus yang rata-rata ada 130 rumah tangga, itu kita ambil cuma 16 rumah aja. 16 itulah sampel kita yang kita akan beberapa kepada mereka untuk turun. Berarti bisa dihitung dari 484 blok sensus kalikan 16, itulah jumlah rumah yang akan kita datangi door to door. Satu blok 16 rumah, satu petugas dapat 5 blok, Pak. Berarti dia kalau dihitung 5 kali 16 kan 80. Jadi satu petugas ini akan mendata door to door dengan pertanyaan yang lebih lengkap daripada periode Mei kemarin. Kira-kira bisa 1 jaman lah satu rumah. Jadi dia dapat beban 80 rumah ya untuk 1 bulan. Insya Allah mudah-mudahan bisa selesai. Untuk variabelnya apa aja sih Pak yang? Variabelnya banyak, ada kelahiran, kematian, migrasi, disabilitas, dan karakteristik rumah tangga lainnya seperti umur, jenis kelamin, rumahnya kita. Jadi yang menempel di dalam suatu penduduk, kesehatannya dia, kemudian mendapat bantuan atau tidak, seperti itu. Jadi banyak yang kita tanyakan, sekitar 80 variabel. Dan itu butuh waktu kira-kira tadi 1 jam ya. Pihaknya berharap dalam pelaksanaan pencacahan long form SP 2020, stakeholder terkait baik RT, RW, kelurahan hingga kecamatan dapat ikut berpartisipasi dan mensukseskan long form SP 2020. Selain itu, ia juga mengajak kepada masyarakat bisa memberikan respon yang bagus dengan memberikan data kondisi sebenarnya sehingga data yang dihasilkan BPS betul-betul berkualitas. Kintana Agna, Batik TV, melaporkan.